Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqni fahma wa ilma wal hikmata wa aqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah alamin. Salat bidang 3 kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online dan diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya. Yang kajian ini kita buka sama-sama, dia merupakan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita pada kajian hari ini adalah 4 hal sikap kita dalam menyikapi musibah. Jadi 4 hal cara kita menyikapi musibah. Nah, apa saja 4 hal cara kita menyikapi musibah? Karena akhir-akhir ini kita banyak mendengar berita-berita musibah, terutama musibah pandemi ini ya. Jadi ada 4 hal yang akan kita bicarakan, bagaimanakah cara kita mensikapi musibah. Yang pertama kali sikap kita menghadapi musibah ini adalah kita perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya dengan banyak bertaubat kita menyadari bahwa musibah ini ya kita perbanyak ya, datang kepada Allah, fafiru ilallah, kita bersegera kepada Allah, datang kepada Allah, bertobat kepada Allah. Mungkin ya banyak mungkin dosa-dosa kita selama ini, kelalaian yang kita lakukan ya, waktu-waktu senggang kita, waktu-waktu sehat kita, waktu-waktu muda kita, banyak ya kadang-kadang yang tidak kita pergunakan seoptimal mungkin untuk beribadah taat pada Allah, bahkan dipergunakan untuk bermaksiat ya. Alhamdulillah menjadi dengan adanya musibah-musibah ya yang berupa sekarang yang Allah berikan musibah berupa rasa ketakutan, kekurangan harta, kecemasan ya, ataupun untuk ada sakit, bahkan kita dengar juga berita-berita meninggal dunia dengan adanya wabah-wabah pandemi COVID-19 ini ya. Terhadap musibah-musibah seperti ini, kita yang sehat, kita masih diberi kesempatan oleh Allah dengan kesehatan yang ada, dengan kehidupan yang masih ada. Ayo ya, mari segera kita perbanyak taubat. Karena apa? Taubat itu bisa melebur dosa-dosa kita. Karena kita menyadari kita adalah manusia yang kadang banyak tempat salah. Kan ada mungkin ada waktu luang kita, masa muda kita, masa sehat kita gunakan untuk hal yang maksiat. Segeralah kita bertaubat. Berhentilah kita berbuat maksiat, datang kepada Allah. Dan sholat taubat kita mungkin setiap hari buka taubat kita 2 rakaat saja. Dan kita bertaubat atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita katakan dengan Allah, ya Allah saya bertaubat atas kesalahan saya, menyesal atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, memperbaiki kesalahan-kesalahan itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan karena kita masih diberi kesempatan hidup kesehatan. Ya setelah itu taubat itu juga di samping bisa melebur dosa-dosa, taubat itu juga bisa menolak bala atau musibah yang dengan kita taubat ya. Itu juga bisa menolak bala atau musibah karena apa? Karena kita berserah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita dengan ketaatan, insya Allah dengan taubat yang nasuha, insya Allah ya kita akan jadi kuat dalam menghadapi segala macam musibah-musibah yang ada yang sekarang ini. Apalagi sikap kita dalam menghadapi musibah setelah tadi taubat nasuha adalah perbanyak istighfar nih, masya Allah ya, perbanyak istighfar. Karena dengan istighfar ini ya kita bertaubat nasuha, setelah itu perbanyaklah istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah. Rasulullah saja yang maksum terpelihara dari dosa, istighfarnya 1 hari masya Allah banyak sekali. Apalagi kita yang kadang-kadang banyak membuat kesalahan. Kadang kita ya kadang kesalahan kita tidak sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Ayo perbanyak istighfar di waktu-waktu sebelum menjelang subuh ya. Menjelang sahur kita istighfar setelah kita sholat subuh, kapan saja kita banyak istighfar karena kita tidak tahu kapan Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Dengan kita perbanyak istighfar di mana saja, di rumah-rumah kita atau di tempat-tempat kerja kita ya. Nah dengan banyak kita beristighfar, insya Allah ya itu kita akan jadi kuat, tenang dalam menghadapi segala macam musibah. Nah bagaimana? Apalagi yang bisa kita lakukan dalam kita menghadapi musibah, sikap kita terhadap musibah ya, perbanyaklah kita takarrub ilallah, masya Allah ya.
Taqarrub ilallah maksudnya adalah kita perbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana kita banyak mendekatkan diri kepada Allah? Ya, yaitu dengan perbanyaklah kita melakukan ibadah-ibadah sunnah yang wajib kita lakukan, ya sholat misalnya kita wajib ya, nah kita lakukan ya perbanyaklah dengan sholat wajib sudah, fardu sudah, perbanyak dengan sholat sunnahnya, rawatibnya, sholat duhanya, sholat tahajudnya. Kalau besok kita ada hajat-hajat, sholat mutlak hajatnya, kita tadi taubat di depan tadi banyak sholat taubatnya. Jadi lakukan hal-hal yang bisa menambah kedekatan diri kita kepada Allah. Ya taqarrub ilallah, Allah tuh suka kalau hambanya dekat ya. Jadi kalau misalnya kita datang berjalan kepada Allah, Allah itu akan menghampiri kita berlari, masya Allah ya. Jadi respon Allah ketika kita dekat sama Allah, Allah akan merangkul kita, Allah akan menghampiri kita. Nah itu merupakan suatu kekuatan, suatu kenikmatan yang luar biasa ketika kita itu mendekatkan diri kepada Allah. Rasa tenang, rasa sandaran diri yang kuat, rasa segala permasalahan kita, kesedihan kita, kesusahan kita sudah ada tempat kita mengadu, sudah ada tempat kita minta pertolongan, sudah ada kita minta perlindungan, pemeliharaan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Bisa ya, yaitu yang ketiga itu kita melakukan ibadah-ibadah sunnah, memperbanyak zikir, memperbanyak tadi membaca Al-Quran ya, memperbanyak sholat sunnah. Itu adalah berbagai sarana untuk bisa kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang bisa kita lakukan dalam kita sikap kita terhadap musibah yang banyak terjadi sekarang ini, terutama di wabah pandemi ini, adalah ayo peduli dengan doa apa. Nah ini momennya sangat pas ya, kita sebentar lagi mau lebaran haji, doa ya. Ayo ya, kita ada kelebihan rezeki ya, segala berkorban. Kalau memang sekarang kita tidak bisa sholat Idul Adha karena memang kondisi pandemi sekarang memang belum memungkinkan sholat Idul Adha ya, berarti mungkin dianjurkan kita sholatnya di rumah. Kita bisa ya peduli dengan doa dengan hal-hal yang lain, yaitu kita tebar ya, tebar misalnya kurban kita di daerah-daerah pedalaman ya. Ayo kita sisihkan rezeki kita, tetap kita berkorban ya. Sekarang banyak sarana-sarana untuk kita berkorban ya, secara di tempat-tempat pedalaman yang mungkin kita tidak perlu mengumpulkan orang banyak karena kondisi wabah pandemi seperti ini. Pedulilah kita dengan doa apa? Karena apa? Kalau kita peduli dengan doa apa, kita banyak bersedekah, kita banyak berinfak, kita banyak memperhatikan kebutuhan mereka. Sebenarnya rezeki kita itu datang karena mereka. Jadi jangan kita merasa orang-orang sekitar kita yang lemah, yang meminta kepada kita itu kita menjadi berat, atau kita menjadi kesal, atau menjadi kita merasa banyak tanggungan. Tidak, justru mereka itulah rezeki kita, karena kita bisa menginfakkan rezeki kita kepada mereka dan Allah akan membalas rezeki akan berlipat ganda. Nah itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan bagaimana 4 sikap kita dalam menghadapi musibah. Yang pertama tadi taubat nasuha, yang kedua perbanyak istighfar ya, kemudian yang ketiga tadi adalah taqarrub ilallah, banyak melakukan ibadah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah sunnah. Yang keempat adalah peduli dengan doa. Apalagi dengan kondisi-kondisi begini, kita pedulilah dengan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin kena musibah, lagi isolasi mandiri dan seterusnya. Mudah-mudahan 4 hal ini bisa kita lakukan bersama-sama, dan mudah-mudahan Allah bisa mengangkat musibah pandemi ini dan kita bisa hidup sebagaimana normal kembali, dan tetap kita berdoa kepada Allah. Allah senantiasa tempat kita meminta, tetap kita bergantung. La haula wala quwwata illa billah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kajian hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat juga kepada para penonton semuanya. Alhamdulillah, karim. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kesalahan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.